Oke, baik. Kita akan melanjutkan materi kita, mata kuliah perkembangan peserta didik, di mana kemarin kita sudah membahas beberapa pokok bahasan, dan untuk hari ini kita akan membahas tentang beberapa pokok bahasan, seperti yang sudah diinformasikan pada materi sebelumnya. Oke, baik. Silahkan menyimak sampai selesai. Nah, untuk hari ini pokok bahasan kita yaitu yang pertama inteligensi, yang kedua gaya belajar dan gaya berpikir anak, yang ketiga kepribadian, dan yang terakhir temperamen. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang inteligensi ya. Nah, inteligensi merupakan faktor yang penting ya. Nah, kecerdasan yang tinggi disertai oleh perkembangan yang cepat. Sebaliknya, jika kecerdasan rendah, maka anak akan terbelakang dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Ya, nah, berdasarkan penelitian Terman LM Genetic Studies of Genius dan Meet TD They Act of Working and Talking in Relation to General Intelligence ya, telah dibuktikan adanya pengaruh inteligensi terhadap tempo perkembangan anak ya, terutama dalam perkembangan berjalan dan berbicara. Oke, selanjutnya. Setiap manusia dilahirkan dengan kemampuan kecerdasan yang berbeda ya, di antara yang satu dengan yang lainnya ya. Jadi perbedaan kecerdasan dalam diketahui para psikolog ya dengan menguji perbendaharaan kata ya. Lalu yang kedua ketelitiannya ya. Lalu ketahanan kinerjanya bagaimana dan kekuatan persepsinya bagaimana ya. Itu hal-hal yang diuji ya. Terus tes-tes kecerdasan dikembangkan untuk mengetahui perbedaan ya, perbedaan kecerdasan pada tiap-tiap individu. Jadi ketika melakukan tes-tes kecerdasan itu manfaatnya atau fungsinya untuk mengetahui ya perbedaan kecerdasan antara anak yang satu dan anak yang lainnya begitu ya. Itu sangat penting dalam proses belajar mengajar juga ya, supaya kita mengetahui anak ya, kemampuan anak begitu ya. Nah, inteligensi atau kecerdasan sering diasosiasikan dengan kecerdikan ya, kecerdikan, kemengertian, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menguasai sesuatu, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi atau lingkungan tertentu dan sebagainya ya. Gitu. Jadi inteligensi atau kecerdasan itu sering diasosiasikan dengan kecerdikan anak begitu ya. Lalu kemengertiannya bagaimana, kemampuan untuk berpikirnya itu seperti apa gitu ya, kemampuan untuk menguasai sesuatu itu seperti apa begitu ya. Kemampuan untuk menyesuaikan diri juga termasuk kecerdasan ya. Nah itu. Jadi hal-hal itu yang perlu kita lihat pada peserta didik kita ya. Oke, selanjutnya inteligensi Howard Gardner dalam IQIAS ya 2014 berpendapat bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. Begitu menurut Howard ya. Itu. Lalu ada mengenal 4 tipe kecerdasan ya, yang paling tidak masing-masing individu memiliki 4 individu itu memiliki 4 tipe kecerdasan katanya ya. Kecerdasan mentalnya, kecerdasan emosionalnya ya,
Jadi kecerdasan mental artinya dia tidak mudah untuk terpengaruh dengan keadaan ya. Dia mampu atau sanggup untuk menerima pendapat orang lain, masukan dari orang lain, tidak mudah baper ya kalau zaman sekarang namanya ya. Tidak mudah bapersaan untuk masukan-masukan yang sangat berarti untuk dirinya gitu ya. Lalu kecerdasan emosionalnya juga ya, jadi tidak gampang untuk terbawa suasana. Misalnya suasananya sangat membawa pengaruh yang tidak baik, tapi dia mampu mengontrol emosinya begitu ya. Lalu somatis dan ya, intuitif ya, jadi ada sifat atau intuitifnya juga terhadap segala sesuatu. Jadi dia bisa memprediksinya bagaimana ya, begitu ya. Terus selanjutnya gaya belajar dan gaya berpikir. Nah, jadi anak itu memiliki gaya belajar dan gaya berpikir yang tentu sangat berbeda-beda ya. Nah, mari kita lihat seperti apa perbedaannya ya. Oke, baik. Nah, gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memperoleh informasi tersebut, atau cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Ya, gaya belajar setiap orang itu dipengaruhi oleh faktor alamiah ya atau bawaan. Jadi gaya belajar itu juga yang dapat dipengaruhi oleh faktor alamiahnya atau bawaannya, dan faktor lingkungan juga bisa begitu ya. Itu menurut De Volter and Herneke 2002, gaya belajar adalah kombinasi dari cara menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Jadi kombinasi ya dari cara kita menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Itu oke, baik. Selanjutnya, oke, mengenali gaya belajar sendiri tidak menjamin ya seseorang menjadi lebih pandai begitu ya. Tetapi pengenalan terhadap gaya belajar dapat membantu seseorang menemukan cara belajar yang lebih efektif. Nah, jadi kalau kita mengenal gaya belajar kita sendiri itu tidak menjamin juga ya kita menjadi lebih pandai begitu. Tapi dengan pengenalan terhadap gaya belajar dapat membantu seorang itu menentukan cara belajar yang lebih efektifnya begitu. Begitu juga kita ketika sebagai seorang pendidik nantinya kita harus mampu mengenal gaya belajar anak begitu, supaya ketika kita sudah tahu gaya belajar anak, maka kita mampu menentukan cara yang tepat untuk mengajar anak tersebut gitu ya, sehingga bisa menemukan cara yang baik atau tepat untuk mengajari anak tersebut supaya lebih efektif begitu ya. Jadi bagi seorang guru itu ya, pemahaman terhadap gaya belajar murid itu dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan ya kemampuan belajar siswa tersebut begitu ya. Sehingga hasil belajar siswa itu dapat optimal ya. Jadi setiap orang itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda tentunya ya. Itu. Jadi baik itu dengan yang sesama saudara kandung ataupun dengan yang bukan saudara kandung, pasti tentu berbeda begitu ya. Itu. Oke, selanjutnya kita akan melihat macam-macam gaya belajar begitu ya. Nah, gaya belajar visual. Nah, salah satunya adalah gaya belajar visual. Nah, gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan penglihatan. Nah, jadi visual itu berbicara mengenai gambar-gambar
yang bisa dilihat oleh panca indera kita begitu ya. Jadi ada anak-anak yang lebih paham, lebih mengerti dengan cara melihat uh, sesuatu yang benar-benar nampak begitu ya, berupa gambar dan berupa atau gambar visual begitu ya. Itu. Terus lalu gaya belajar auditori. Nah, gaya belajar model ini di mana seorang itu lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Nah, begitu ya. Jadi gaya belajar auditori itu mengandalkan pendengaran untuk dapat memahami dan mengingat informasi yang diberikan oleh guru. Nah, dia lebih kepada mendengarkan begitu ya. Jadi dia mudah menyerap informasi melalui apa yang dia dengar. Ketika seorang guru atau seorang pendidik menjelaskan begitu, maka dia cepat menyerap, cepat menangkap apa yang disampaikan oleh seorang pendidik tersebut begitu. Tapi juga ada anak yang cuma mendengarkan tapi nggak ngerti-ngerti begitu ya apa yang diinformasikan oleh seorang guru. Apalagi kalau disampaikan melalui disampaikan melalui lisan begitu tanpa ada contoh-contoh atau tanpa ada visual atau gambarnya begitu sehingga dia tuh kadang-kadang kalau ditanya pun dia nggak ingat begitu ya, nggak bisa dia ulangi lagi begitu apa yang disampaikan oleh gurunya begitu ya. Lalu selanjutnya gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik, belajar dengan cara bergerak, bekerja dan menyentuh. Nah, kalau kita melihat ada kadang-kadang ada anak yang cara belajarnya itu bisa sambil bergerak gitu ya, nggak bisa diam gitu ya. Dia bisa menggerak-gerakkan kakinya, tangannya, badannya begitu ya. Atau dengan cara menyentuh sesuatu sambil goyang-goyangkan pensilnya dan lain sebagainya ya. Atau sambil dia bekerja tapi dia menyimak begitu ya apa yang disampaikan oleh seorang pendidik begitu ya. Jadi itu merupakan anak yang memiliki gaya belajar kinestetik ya. Itu. Jadi meskipun dia selalu bergerak gitu ya, apa namanya ke sana kemari, misalnya masih anak 6 tahun, itu 6 tahun 7 tahun kalau dia sambil bergerak, berjalan ke sana kemari, tapi ketika ditanya apa yang dijelaskan oleh guru dia bisa menjawab begitu ya. Nah itu gaya belajar kinestetik ya itu. Jadi karena semua anak itu tentu berbeda ya cara belajarnya tadi ya seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, gaya belajar kinestetik itu adalah gaya belajar yang lebih mudah menyerap informasi dengan bergerak. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi dengan cara bergerak lalu berbuat begitu ya, bergerak, berbuat dan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar siswa dapat mengingatnya. Jadi dia sambil bergerak atau misalnya dia sambil menonton aja, lalu dia sambil bekerja, tapi dia bisa paham begitu ya. Atau dia gerak-gerakan kaki tangannya atau bukunya begitu. Sepertinya anak ini nggak serius dalam hal belajar, tapi ternyata ketika ditanya dia bisa menjawab kok gitu. Nah itu berarti dia memiliki gaya belajar kinestetik. Jadi ketika menjadi seorang pendidik kita harus memahami anak ya. Jadi gaya belajar anak A, B, C itu kita harus pahami. Jadi dengan cara kita memahami maka kita bisa memaklumi begitu. Bukan menjadi sesuatu yang membuat kita merasa tersinggung sehingga kita merasa anak ini tidak serius belajar. Nah, karena ternyata mereka itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, jadi seorang guru itu harus memahami gaya belajar siswanya ya.
Oke, selanjutnya ciri gaya belajar. Nah, gaya belajar visual tadi ya, mudah mengingat dari yang dilihat, lalu lebih suka membaca daripada dibacakan ya. Berbicara dengan tempo yang cukup cepat. Nah, jadi dia berbicara dengan tempo yang cukup cepat, cenderung melihat sikap dan gerakan guru yang sedang mengajar. Nah, dia lebih cenderung melihat sikap dan gerakan guru yang sedang mengajar, begitu ya. Nah, ada juga kita melihat anak yang tidak melihat gurunya ya, lihat kesana mari dan seperti nggak fokus gitu ya. Padahal dia memiliki gaya belajar kinestetik misalnya ya. Lalu tidak mudah terdistraksi oleh keramaian. Begitu ya. Lalu biasanya suka menggambar apapun di kertas. Nah, jadi itu gaya belajar visual. Ada anak-anak yang suka sekali menggambar ketika proses belajar mengajar. Apa aja digambarnya begitu ya. Kadang-kadang kita merasa itu dia nggak serius belajar, padahal dia memiliki gaya belajar yang beda begitu ya. Nah, lalu selanjutnya gaya belajar auditori. Nah, suka mengingat dari apa yang didengar, mudah terdistraksi oleh keramaian. Nah, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Lebih mudah belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan. Suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu. Nah, selanjutnya mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelas. Nah, dia mampu mengingat dengan baik penjelasan guru ya kalau anak yang memiliki gaya belajar auditori. Nah, lalu gaya belajar kinestetik ya, senang belajar dengan metode praktek. Nah, jadi dia lebih senang mempraktekkan begitu ya, dari apa yang dibicarakan atau pokok bahasan yang dibicarakan itu, dia lebih antusias ketika metode praktek begitu ya. Jadi dia lebih senang begitu ya. Itu gaya belajar kinestetik karena dia tipe belajar yang bergerak begitu ya. Lalu menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti permainan dan aktivitas fisik begitu ya. Jadi menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh begitu karena memang gaya belajarnya itu gaya belajar yang suka bergerak begitu ya. Lalu menghafal dengan berjalan atau melihat. Jadi dia itu kalau ketika belajar itu ya nggak bisa yang duduk diam gitu ya, tapi dia sambil mengingatnya itu dengan berjalan atau melihat sesuatu gitu ya, baru dia bisa hafal begitu ya. Gitu. Lalu sulit untuk berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak begitu ya. Jadi dia anak-anak yang kalau dia sulit sekali diam atau duduk manis itu ya berarti dia tuh memiliki gaya belajar yang kinestetik. Jadi sebagai seorang guru kita harus paham tentang hal-hal ini begitu ya karena hal ini adalah hal yang sangat penting kita pelajari, kita pahami begitu ya supaya hal-hal seperti ini tidak menjadi sesuatu yang membuat kita merasa bahwa kita sebagai seorang guru atau pendidik tidak didengar begitu. Padahal nyatanya mereka itu memiliki gaya belajar yang berbeda begitu ya. Oke, selanjutnya gaya berpikir. Nah, gaya berpikir itu ada dua macam ya. Gaya berpikir konvergen dan gaya berpikir divergen ya. Nah, berpikir konvergen itu adalah cara berpikir ke arah yang sempit atau ke arah yang mengecil ya. Dari global ke arah yang detail. Jadi dari sesuatu yang umum ke arah yang khusus begitu ya. Itu cara belajar konvergen. Nah, berpikir divergen adalah berpikir dari yang kecil ke arah yang luas atau dari arah yang detail ke arah yang global begitu ya. Jadi berpikir dari arah yang kecil atau detail begitu ke arah yang umum begitu ya. Gitu. Jadi itu gaya berpikir setiap orang itu pasti berbeda-beda begitu ya. Itu. Lalu gaya berpikir konvergen itu selalu didapati pada peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori linier ya. Jadi gaya belajar konvergen itu dari yang sempit ke arah yang kecil atau ke arah yang
dari arah yang global ke arah yang kecil itu yaitu saya berpikir dari auditori ya, anak-anak yang suka membaca, suka mendengar begitu ya. Dan gaya berpikir divergen itu selalu didapati pada peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Nah, itu jadi divergen itu dari yang hal-hal yang detail gitu, lalu disimpulkan secara umum begitu. Jadi itu gaya belajar anak-anak yang memiliki gaya belajar visual begitu ya. Oke, selanjutnya kepribadian ya. Nah, jadi kepribadian adalah tafsiran dari bahasa Inggris personality ya. Sedangkan personality itu sendiri berasal dari kata Latin persona yang artinya topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu pegelaran ya. Istilah kepribadian sering digunakan untuk menggambarkan identitas diri atau jati diri ya. Nah, menurut Calvin S. Hall dan Gerdon Lipsey dalam bukunya Theories of Personality, Psikologi Kepribadian tahun 1978 ya, disebutkan pengertian kepribadian adalah suatu yang memberi tata tertib ya. Jadi kepribadian itu adalah suatu yang memberi tata tertib dan keharmonisan terhadap segala macam tingkah laku berbeda-beda yang dilakukan si individu ya. Nah, begitu. Oke. Selanjutnya temperamen. Nah, temperamen ini sudah kita bahas pada pokok bahasan materi yang pertama ya. Bisa disimak ulang di materi yang sudah diinformasikan pada pertemuan pertama. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Sampai berjumpa kembali pada materi selanjutnya.